Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirajuddin. Ini saya. Saya dari Universitas Hasim, universitas terkenal di Semarang, jurusan Teknik Informatika. Oke, alasan membuat video. Saya mendapat tugas dari salah satu dosen yang sangat baik di universitas kami, yaitu Pak Subhan, untuk menerangkan RAM dan fungsinya. Oke, kita mulai aja. Fungsi RAM atau memori RAM dan perkembangannya. Nah, ini gambar RAM itu. Ya, tapi masih ada yang lain terusnya. Oke, memori RAM adalah alat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data komputer yang bersifat sementara dan hanya bekerja pada saat komputer hidup saja. Jadi ketika komputer sedang off, maka data yang tidak akan terhapus semua. Oke, next. Struktur RAM dibagi menjadi 4. Yang pertama, input stroke berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Yang kedua, program stroke bagian dari RAM yang berfungsi sebagai menyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, working stroke merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang keempat, yang terakhir, output stroke berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Oke, next. Perkembangan RAM. Oke, perkembangan RAM. Seiring dengan perkembangan komputer, mulai dari bentuk, model, dan kapasitas dari RAM itu sendiri. RAM merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk komputer karena kapasitas dari RAM sangat berpengaruh pada kecepatan akses komputer. Jadi, semakin besar kapasitas RAM, maka semakin cepat pula kecepatan akan akses komputer tersebut. Berikut adalah perkembangan RAM sampai saat ini. Oke, yang pertama, SD-RAM. SD-RAM mempunyai jumlah pin 168 dan terdapat 2 celah di bagian kakinya yang digunakan untuk komputer Pentium 1 sampai Pentium 4 model lama. RAM jenis ini sudah sangat ditemui lagi karena sudah diganti dengan model RAM yang baru. Oke, yang kedua, Rambus RAM. Oke, Rambus RAM yang digunakan untuk komputer Pentium 4 yang sudah memiliki fasilitas 2 channel. Oke, selanjutnya Sibilink DRAM. RAM yang mempunyai bandwidth maksimum 1600 MB per sekon dan mempunyai kecepatan 200 MHz. Next, DDR dan DDR2 RAM. DDR dan DDR2 RAM, RAM yang mempunyai jumlah pin 183 dan hanya terdapat 1 celah pada bagian kakinya dan mempunyai kecepatan transfer 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan SD-RAM. Oke, next. Yang kelima, ini yang terakhir, DDR3 RAM. RAM generasi terbaru setelah DDR2 yang memiliki kecepatan lebih dibandingkan dengan jenis DDR sebelumnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan dan akan saya sambung pada kesempatan yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.